Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nafi dan selamat datang di Sahabat Bahasa. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan penggunaan tanda koma yang terdapat pada nomor 10 ya teman-teman ya. Lanjutan yang di video sebelumnya itu sudah saya bahas sampai dengan nomor 9 dan ini merupakan aturan yang terdapat pada nomor 10. Seperti pada biasanya, bahwa aturan yang saya bahas ini juga aturan yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan, yaitu edisi kelima yang terbit pada tahun 2022. Sebagaimana yang terlihat di sini, bahwa disebutkan tanda koma digunakan sesudah salam pembuka dan sesudah salam penutup. Misalkan untuk salam pembuka ada bentuknya dengan hormat atau salam sejahtera, ya. Jadi setelah kita gunakan bentuk dengan hormat di sini, maka di bagian akhir kita gunakan tanda koma untuk memisahkan antara salam pembuka dengan bagian-bagian selanjutnya. Selain dari salam pembuka bentuk dengan hormat, terdapat juga salam pembuka selanjutnya yaitu salam sejahtera. Jadi salam sejahtera ini juga masuk ke ranah salam pembuka. Dan ketika kita gunakan salam sejahtera, untuk memisahkan bagian yang namanya salam pembuka tersebut, dengan kalimat di depannya kita gunakan tanda koma seperti yang terlihat di sini. Kalau misalkan teman-teman, ini kan hanya contoh katanya saja, bagaimana nanti pengaplikasiannya dalam kalimat? Teman-teman bisa perhatikan yang namanya surat lamaran pekerjaan. Kalau misalkan teman-teman sering menulis surat lamaran pekerjaan, itu pasti diawali dengan yang namanya salam pembuka. Contohnya dengan hormat, ya. Dengan hormat, teman-teman pasti sering menulis dengan hormat. Kita gunakan tanda koma, baru kita lanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan kalimat yang seperti ini ya. Saya yang bertanda tangan sampai selesai di bawah ini, ya. Itu pasti teman-teman sering menulis surat lamaran pekerjaan dan tidak asing ketika saya sebut yang namanya dengan hormat di sini. Ini masuk ke ranah salam pembuka. Jadi ketika kita selesai menulis salam dengan hormat, maka di bagian ini kita gunakan tanda koma. Jadi untuk memudahkan pemahaman teman-teman terkait dengan surat lamaran pekerjaan, teman-teman bisa perhatikan contoh dari surat lamaran pekerjaan yang saya tampilkan di gambar ya teman-teman ya. Selanjutnya selain dari salam pembuka seperti yang namanya dengan hormat, salam sejahtera, atau bisa juga teman-teman kita lihat salam pembuka yang lain misalnya assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini kita gunakan tanda koma apabila kalimat assalamualaikum ini tidak selesai kita ucapkan. Atau mungkin bisa juga teman-teman ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di depannya itu ada lagi kalimat, maka untuk memisahkan yang namanya salam pembuka dengan kalimat selanjutnya, gunakan juga tanda koma. Baik, kita lanjut lagi. Setelah salam pembuka terdapat yang namanya salam penutup, seperti salam takzim ataupun hormat kami. Aturannya tetap sama seperti salam pembuka. Salam takzim, kita gunakan tanda koma setelah bentuk takzim. Kemudian contoh yang selanjutnya, hormat kami, setelah kami kita gunakan lagi tanda koma. Kalau kita kembali ke yang namanya surat lamaran pekerjaan, tadi kan sudah ada yang namanya salam pembuka, pasti di situ ada salam penutup. Teman-teman pasti sering menulis hormat saya, ya. Hormat saya di bagian paling bawah dalam surat lamaran pekerjaan yang langsung diikuti misalnya nama kita di bagian paling bawah, lalu di sini kita buat tanda tangan ya. Jadi yang namanya hormat saya ini merupakan salah satu bentuk dari salam penutup. Jadi contoh yang di sini kalau misalkan di teori yang terdapat pada pedoman umum ejaan ini ada bentuk salam takzim, ada juga bentuk hormat kami. Kemudian saya contohkan yang lain di sini adalah hormat saya, kita gunakan tanda koma bahwa itu sebagai tanda salam penutup ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, selain dari salam pembuka dan salam penutup pada aturan nomor 10 ini disebut juga dan nama jabatan penanda tangan surat. Nah, untuk nama jabatan ini di sini ada contoh kepala badan ya, kepala badan. Setelah kepala badan ini kita gunakan tanda koma. Kemudian contoh yang kedua, setelah rektor. Rektor ini adalah pemimpin tertinggi atau pimpinan tertinggi ya, pemimpin di universitas ya atau perguruan tinggi.
itu disebut dengan rektor. Jadi yang namanya rektor itu kepala badan masuk ke salah satu ranah yang namanya jabatan. Jadi ketika nama dari suatu jabatan itu kita gunakan, maka gunakan tanda koma setelah kata rektor atau setelah kepala badan. Selain dari dua contoh yang masuk dari kepala badan rektor, untuk jabatan-jabatan bisa kita sertakan contoh yang lain, misalnya kepala dinas ya. Misalnya kepala dinas, ini masuk juga ke jabatan, kita gunakan tanda koma. Kemudian ada juga namanya kepala sekolah, kita gunakan lagi tanda koma. Kemudian selain dari kepala sekolah, mungkin untuk ranah madrasah ada kepala madrasah, kita gunakan lagi tanda koma. Atau di tingkat desa yang paling kecil teman-teman, namanya kepala desa ya. Ini juga nama jabatan, kita gunakan lagi tanda koma. Atau camat, tanda koma. Atau bupati misalnya ya. Bupati misalnya atau gubernur. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk jabatan yang sering kita temukan di saat menandatangani surat. Contohnya, seperti yang sudah saya sebutkan, apabila kita gunakan misalnya di sini ada rektor, kita gunakan lagi tanda koma, kemudian kita gunakan misalnya bentuk yang lain kepala dinas, sampai ke gubernur, itu tetap kita gunakan tanda koma, karena sesuai dengan aturan di sini, untuk nama jabatan penanda tangan surat. Nama jabatan-jabatan ini apabila kita gunakan di bagian bawah pada surat. Karena mulai dari kepala dinas ini sampai ke gubernur adalah orang ya. Di surat berarti orang yang akan menandatangani surat. Yang menandatangani surat ya. Orang yang menandatangani surat. Jadi teman-teman, kalau misalkan nanti menggunakan nama jabatan di bagian surat, gunakan tanda koma pada akhir nama jabatan tersebut. Contoh yang di bawah selanjutnya, di sini ada atas nama kepala badan, di sini sekretaris badan ya, sekretaris badan. Di sini kita gunakan lagi tanda koma, kemudian di bawahnya disertai dengan tanda tangan. Jadi ini adalah aturan yang terdapat pada nomor 10. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik agar tidak salah penerapan dan pengaplikasian atau pengaplikasian tanda koma dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk semua teman-teman yang sedang menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.